Shalom, kembali lagi di program Diffusion. Kali ini kita akan menemukan satu tema, yaitu keluarga yang harmonis. Sambungan dari Diffusion minggu yang sebelumnya. Walaupun aku sendiri belum berkeluarga, tapi aku kita belajar tentang ini juga, karena aku juga bakal berkeluarga juga ya. Menjadi keluarga yang harmonis itu selalu menjadi idaman setiap pasangan. Harmonis berarti terjadi keselarasan pada pasangan suami istri. Namun kita dipertemukan dengan latar belakang yang berbeda. Misalkan kebiasaan sehari-hari, makanan, selera, dan lain sebagainya. Pasangan yang harmonis itu membawa pasangan tersebut menuju kehidupan yang berbahagia. Dan ini diharapkan setiap orang menjadi keluarga yang berbahagia. Tapi kenyataannya banyak keluarga yang tidak dapat merasakan hidup bahagia dikarenakan keluarganya tidak harmonis. Terus gimana sih awal kehidupan yang harmonis itu? Setiap orang yang menikah harus menerima pasangannya sebagai anugerah, bukan sebagai kutukan. Anugerah artinya pemberian yang terbaik dari Tuhan. Kalau sudah dikatakan yang terbaik, itu artinya tidak ada yang lebih baik di luar pasangan kita. Terus selanjutnya, komitmen dengan janji pernikahan. Semua komitmen yang diucapkan pada saat berkata nikah harus dilakukan benar-benar dalam hidup kita, karena itu merupakan dasar seseorang yang menikah itu di hadapan Tuhan. Dan jika kita tidak melakukan, maka kita disebut sebagai orang bodoh dan orang yang berdosa. Itu seperti ada di Ulangan 23 ayat 21 sampai 23 dan juga Khotbah 5 ayat 3 sampai 5. Nggak ada istilah banyak uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang, atau istriku sayang istriku malah. Nggak ada perkataan kayak gitu. Suami juga harus menghormati istri supaya doanya jangan terhalang. Maka itu nggak ada namanya suami itu harus paksa-paksa istri, pukul-pukulin istri, itu nggak ada itu. Suami itu harus mengasihi istri. Seperti yang ada di 1 Petrus 3 ayat 7. Istri harus tunduk pada suami. Nah, tunduk ini juga bukan ya nurut, benar-benar nurut. Di KDRT ya nurut juga. Ya nggak kayak gitu. Seperti yang ada di 1 Petrus 3 ayat 5 sampai 6 dan juga Efesus 5 ayat 22 sampai 33 yang ditekankan dalam ayat 24, yaitu dalam segala sesuatunya. Nah, terus ini dasar dari pernikahan itu adalah kasih. Seperti ada di Korintus 13 yang ditekankan di ayat yang ke-7. Kenapa sih harus kasih? Karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Yaitu tidak menciptakan kesalahan pasangan atau kepada orang lain. Dan juga bukan berarti bodoh kalau misalnya sampai terjadi KDRT, nggak mau lapor polisi atau bahkan mau ngomong ke saudara. Yang kedua itu percaya segala sesuatu, tidak saling curiga atau tidak saling menghargai atau saling menghormati. Yang ketiga yaitu mengharapkan segala sesuatu, tapi tahulah kapasitas pasangan. Kalau nggak tahu kapasitas pasangan, malah minta berlebih-lebih, maka itu lebih banyak bapak-bapak yang korupsi ya, karena istrinya ya gini-gini tuh ya. Bapak-bapak di pemerintahan itu sampai-sampai ngemis-ngemis proyek supaya bisa dapat uang, gelembung-gelembungin dana bansos dan sebagainya itu. Lalu yang terakhir, dasar pernikahan adalah kasih itu, yaitu sabar dalam menanggung segala sesuatu, yaitu ujian dan pencobaan dijalani bersama tanpa mengkambing hitamkan salah satu pasangan. Terus apa lagi selain supaya harmonis itu? Yaitu berkomunikasi secara intensif. Ini yang paling penting, komunikasi.
Dari hubungan apapun di hidup manusia, komunikasi itu yang paling penting. Baik kita dekat atau berjauhan, maka komunikasi itu harus dilakukan. Jangan sepelekan hal ini. Awal dari kehancuran rumah tangga, salah satunya adalah tidak ada komunikasi yang baik antara pasangan suami istri. Kondisi apapun, janganlah membuat komunikasi dengan pasangan itu menjadi putus. Rasul Paulus mengatakan supaya kita jangan saling berjauhan, supaya kita terjalin hubungan di antara mereka, seperti yang ada di 1 Korintus 7 ayat 5 sampai 6. Nah, ini ada hal-hal yang membuat kita itu tidak saling komunikasi, atau pasangan suami istri itu tidak mengalami komunikasi. Yang pertama itu media, yaitu TV yang ada di kamar, ya. Suami nonton bola di luar, TV keluarga, tapi istri di dalam kamar nonton sinetron atau nonton drakor, ya. Atau bahkan HP-an sendiri-sendiri, main HP sendiri-sendiri, scroll-scroll IG sendiri-sendiri, itu kayak gak ada komunikasi gitu, ya buat apa? Yang kedua, yaitu yang membuat gak ada komunikasi, yaitu pekerjaan atau sibuk dengan urusan masing-masing orang itu. Terus apa yang kita lakukan supaya dalam berkomunikasi antara suami dan istri, yaitu berkata benar. Berkata benar itu apa sih artinya? Yaitu tidak ada yang tertutup antara suami dan istri. Mereka saling terbuka atau jujur. Jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Seperti ada di Yakobus 5 ayat yang ke-12. Berikan nasihat satu dengan yang lain, dengan tujuan nasihat adalah kasih, seperti yang ada di 1 Timotius 1 ayat 5. Bahkan pujian bagi pasangan juga, ya. Pujian itu penting, apalagi yang pasangannya, suami atau istrinya itu punya bahasa kasih itu, ya, word of affirmation, itu apalagi itu sangat-sangat penting. Mereka itu merasa dikasih kalau mereka itu ada kata-kata yang mengafirmasi mereka. Dan ini yang paling penting, yang terakhir ini, yaitu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, seperti yang ada di Yakobus 5 ayat 16. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan bakal melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan kokoh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.